Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. Today we will learn sejarah kebudayaan Islam with me, Miss Navita Rahma Aidrisyara, and my partner, Mr. Ridho Ramadan. So, before we start our class today, let's pray together. Pray, start. Pray, finish. Students, our material today is about the struggle of Prophet Muhammad SAW to make changes. But do you still remember what we learned last week? Yeah, it is Prophet Muhammad SAW as rahmatan lil alamin. Jadi, untuk melanjutkan materi kita minggu lalu, hari ini kita belajar tentang bagaimana sih perjuangan Nabi Muhammad SAW itu dalam melakukan perubahan. Pada materi hari ini, kita akan membahas 4 poin utama. Yang pertama yaitu kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang, kemudian peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yang ketiga adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan yang terakhir respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Baik, langsung saja pada poin yang pertama yaitu kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Madinah atau juga dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya, merupakan sebuah kota yang terletak pada jarak kurang lebih 300 km di sebelah utara kota Mekah. Sebelum datangnya Islam, kota Madinah ini dulunya bernama kota Yasrib. Dan setelah Rasulullah datang, kota ini diubah namanya menjadi Madinah. Lalu, bagaimanakah kondisi kota ini sebelum Islam datang? Baik, yang pertama akan dibahas adalah kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Penduduk kota Yasrib terdiri dari berbagai macam etnis, terutama yang paling mayoritas adalah Arab, etnis Arab, lalu etnis Yahudi. Selain Yahudi, penduduk kota Yasrib juga menganut agama Nasrani dan Pagan. Nah, yang menganut Pagan atau paganisme ini hanya sebagian kecil dari penduduk kota Yasrib. Agama atau kepercayaan ini terkenal dengan paganismenya, yaitu kepercayaan terhadap benda-benda dan kekuatan. Selanjutnya, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Keadaan sosial masyarakat Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW datang tidak jauh berbeda dengan keadaan di Mekah. Karena wilayah Yasrib ini yang terdiri dari banyak kabilah, maka ini membuat mereka sering berperang. Adapun kabilah-kabilah yang terdapat di Yasrib antara lain, yang pertama adalah kabilah Aus dan Khazraj. Nama Aus dan Khazraj berasal dari nama 2 orang bersaudara. Mereka berasal dari salah satu kabilah di Arab Selatan. Dan kabilah yang kedua yaitu kabilah Yahudi. Bangsa Yahudi ini terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kondisi ekonomi masyarakat Madinah. Kota Yasrib merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Hijaz. Kota ini terkenal sebagai kota yang strategis karena menghubungkan jalur perdagangan Yaman di selatan dan Syria di utara. Selain itu, kota Yasrib ini merupakan kota yang subur sehingga banyak dari masyarakatnya bercocok tanam. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi politik masyarakat Madinah.
Sebelum kedatangan Islam, kota Yasrib tidak menerapkan modal pemerintahan kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan berada di tangan atau suku-suku yang tergantung pada siapa yang paling kuat di antara mereka. Karena kondisi seperti inilah, maka sering terjadi perang antar suku di antara mereka. Lanjut, poin kedua, yaitu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum kita mengetahui bagaimana proses hijrahnya Nabi ke Madinah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih pengertian dari kata hijrah itu. Baik, kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah. Adapun seseorang bisa dikatakan hijrah jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama ada hal yang ditinggalkan dan yang kedua ada hal yang dituju. Sedangkan dalam konteks sejarah Islam, hijrah memiliki arti kegiatan perpindahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk mempertahankan ajaran Islam. Setelah mengetahui arti dari kata hijrah, lalu apa sih faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah? Setelah Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh paman Nabi Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah, maka ancaman-ancaman dari kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Menurut mereka, kebangkitan umat Islam identik dengan kehancuran posisi sosial politik bagi mereka. Kebangsawanan mereka akan hilang dan hancur karena Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Maka dari itulah hijrah dianggap sebagai alternatif perjuangan untuk tetap menegakkan ajaran Islam. Lalu, bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy setelah mendengar Nabi akan melakukan hijrah? Ketika kaum kafir Quraisy mendengar bahwa Nabi telah merencanakan untuk hijrah, maka mereka pun segera mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas bagaimana strategi mereka untuk menghalangi Nabi melakukan hijrah dan membunuh Nabi. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menghilangkan nyawa Rasulullah SAW. Sampai suatu malam, para Al-Ghujjo menyerang rumah Rasulullah SAW dan hendak membunuh beliau. Dan yang terakhir, proses hijrahnya Nabi ke Madinah. Karena kekhawatiran Rasulullah SAW, maka Rasul pun menyuruh umat Islam untuk melakukan hijrah ke Madinah terlebih dahulu, kecuali Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menemani Nabi Muhammad SAW sampai menunggu perintah untuk berhijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat malam hijrah, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai selimutnya dan berbaring di tempat tidur beliau. Maka ketika para Al-Ghujjo mengintip rumah Rasulullah, mereka mengira bahwa yang jadi pemilihan rute ini dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengelabui kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan Abu Bakar menetap di dalam Gua Thur selama 3 hari. Kemudian Nabi pun melanjutkan perjalanan hijrahnya menuju Madinah. Setelah menempuh perjalanan hijrah selama sekitar 7 hari, Rasul pun tiba di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan kota Madinah. Nabi Muhammad SAW pun tinggal di Quba selama beberapa hari, dan kemudian beliau membangun masjid di Quba dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Kemudian pada hari Jumat pagi, Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu sholat Jumat pun tiba.
Nabi melaksanakan sholat Jumat dan inilah yang merupakan sholat Jumat dan khutbah pertama dalam Islam. Setibanya Nabi Muhammad di kota Madinah, program pertama yang beliau lakukan adalah mendirikan masjid. Nabi Muhammad melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhentinya unta sebagai tempat dibangunnya masjid. Baik, kurang lebih seperti itulah proses hijrahnya Nabi ke Madinah. Setelah ini, materi akan dilanjutkan. Oke, hello everyone. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan materi berhubungan dengan strategi of Prophet Muhammad dakwah in Madinah, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Lalu dilanjutkan dengan respon the Prophet Muhammad dakwah in Madinah, respons terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Perlu teman-teman semua ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah itu karena memang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi yang ada di Mekah. Karena apa? Dengan kondisi yang ada di Mekah, dakwah mereka otomatis tidak bisa berjalan sebagaimana dengan mestinya. Kalau mereka terus-menerus berdakwah di Mekah, terus-menerus melanjutkan apa yang sudah menjadi prioritas mereka di Mekah, maka Islam tidak akan seperti sekarang ini. Maka Islam akan selalu seperti itu terus, maka mereka tidak akan berkembang. Namun karena hidayah, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan untuk hijrah, maka Rasulullah SAW hijrah, dan sehingga Islam bisa meningkat pesat seperti sekarang ini. Baik, dalam melancarkan strategi dakwah, Nabi Muhammad SAW mempunyai 4 cara di sini. Namun 2 cara pokok yang mungkin bisa kita ikuti pada saat kali ini. Yang pertama, construction of mosque as the center of dakwah. Jadi membangun masjid merupakan center, pusat dari dakwah. Bagaimana itu sendiri bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Nabi Muhammad SAW menggunakan masjid sebagai media pusat dakwah itu sendiri. Saat Nabi Muhammad datang ke Madinah, yang awal sekali dia bangun adalah masjid. Bukan yang lain. Bukan tempat gedung MPR, bukan tempat DPR, gedung pertemuan dan semacamnya. Tapi Rasulullah SAW membangun masjid untuk awal dari pusat dakwah yang akan beliau lakukan di Madinah. Masjid di sini tidak hanya berpusat sebagai media ibadah saja, tidak hanya untuk sholat, tidak hanya untuk menunaikan sholat sunnah, tarawih dan semacamnya, tapi di sini masjid juga menjadi pusat media-media lain seperti tempat berkeluh kesah, menjadi tempat pernikahan, menjadi tempat curhat antar para sahabat. Jadi di sini masjid menjadi seolah-olah tempat bernaung. Masjid menjadi tempat mencari kebaikan. Masjid menjadi tempat mengungkapkan kebahagiaan, mengungkapkan kesedihan. Dan ketika kita datang ke masjid, semua kesulitan itu akan hilang karena di masjid. Ini merupakan contoh besar yang wajib kita ikuti saat ini. Karena apa? Pada saat ini masjid itu sendiri hanya sebagai tempat ibadah saja, tidak ada sebagai tempat yang lain untuk hiburan, untuk rekreasi dan semacamnya, untuk balai pertemuan dan semacamnya. Tapi masjid hanya sebagai ibadah saja, ibadah rutinitas saja, mungkin sholat Jumat. Nauzubillah min zalik, ada beberapa masjid yang mungkin 5 waktunya nggak kedengaran azan, tapi hanya Jumat saja. Ini mungkin kita harus hindari pada masa kali ini. Kalau ingin membangun umat, kalau ingin membangun Islam yang semakin baik, maka mulailah dari masjid terlebih dahulu. Itu strategi dakwah yang dimulai oleh Rasulullah SAW di Madinah. Yang kedua, strategi dakwah adalah brotherhood of Muslim. Jadi mempersaudarakan Muslim itu sendiri. Jadi selain kita membangun masjid itu, lalu kedua adalah kita harus membangun persaudaraan sesama Muslim yang kuat.
Karena apa? Muslim yang kuat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan setelah dia mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, dia memberitahukan bahwa hartamu, harta saudaramu, keluhanmu, keluhan saudaramu, kebahagiaanmu, kebahagiaan saudaramu. Jadi dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang kaya raya saat di Mekah, tapi dia tinggalkan semua hartanya di Mekah, dia tinggalkan anak istrinya yang tidak mau ikut, dan semuanya dia tinggalkan di Mekah. Dia ke Madinah berhijrah dengan keadaan yang seadanya, miskin. Namun beliau dipersaudarakan dengan salah satu kaum Ansar, dan orang tersebut menyerahkan semuanya. Menyerahkan semuanya, baik harta, pakaian, dan semuanya. Bahkan istrinya sendiri pun, yang dari sekian banyak istrinya itu, pilih sendiri. Ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, apakah dia mau atau tidak. Nah, ini suatu pelajaran yang pertama, bahwa saking kuatnya tali persaudaraan mereka. Namun Abdurrahman bin Auf dalam riwayat ini menolak semua kebaikan itu. Dia hanya meminta sedikit modal, meminta tempat lokasi untuk berdagang, dan dia memulai hidup dari nol, dari yang baru. Sehingga dia mampu menjadi saudagar kaya lagi di Madinah dengan prinsip-prinsip yang luar biasa tersebut. Nah, itu merupakan salah satu cara dakwah kita, strategi dakwah dari Nabi Muhammad yang diajarkan kepada kita. Yang kedua tadi yaitu mempersaudarakan Muslim, memperkuat tali ikatan silaturahmi, memperkuat tali persaudaraan sesama Muslim, agar kita dapat saling bantu dan membantu dalam urusan kesulitan, kebahagiaan, dan semuanya. Agar apa? Kalau Muslim semua saling membantu, kuat prioritas dalam membantu sesama, maka umat Islam tidak akan terkalahkan. Baik itu dalam kekayaan, baik itu dalam bakat, baik itu dalam hal kepintaran, dan semuanya, otomatis Islam akan berada di puncak selamanya. Baik, selanjutnya strategi yang ketiga, agreement with the Jewish community of Madinah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu melakukan perjanjian dengan Yahudi dan suku-suku lainnya di Madinah. Ini bisa juga kita tiru sebetulnya. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Nah, ini yang merupakan konsep yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jalin hubungan yang baik, ikuti adat yang baik dengan masyarakat sekitar, buat perjanjian, berbuat yang baik. Meskipun Yahudi pada saat itu tidak ada banyak yang belum masuk Islam, tapi Islam sendiri tidak mengusir Yahudi. Islam sendiri tidak menjatuhkan Yahudi, tidak menyiksa Yahudi. Meskipun Islam pada saat itu sudah kuat karena didukung oleh suku Aus dan Khazraj. Nah, ini merupakan keistimewaan yang ada pada Islam, yang merupakan rahmatan lil alamin, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini merupakan strategi dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita harus menjalin hubungan baik dengan siapapun tetangga kita, siapapun orang setempat yang ada di kampung kita. Jadi jangan sampai mengakibatkan bahwa Islam semakin tinggi, semakin menjatuhkan orang lain. Tapi tunjukkan bahwa Islam semakin tinggi, bahwa Islam semakin menaungi orang lain. Nah, ini konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan penaungan Islam yang sangat luar biasa, rahmatannya yang luar biasa. Maka berbondong-bondonglah Yahudi tadi yang tidak mengenal Islam, yang membenci dengan Islam, masuk kepada Islam itu sendiri. Ini konsep dakwah yang sangat luar biasa, strategi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, yang keempat, ini merupakan yang harus kita lakukan juga, building the economy of Madinah society. Jadi masyarakat Madinah itu dilatih, dikembangkan ekonominya oleh Rasulullah SAW. Islam tidak hanya menuntut kita ibadah semata. Islam tidak hanya menuntut kita untuk pekerjaan akhirat semata. Tapi ingat bahwa apabila kamu ibadah, pada saat kamu ibadah, seolah-olah kamu akan mati, kata Rasulullah. Tapi di saat kamu urusan dunia, seolah-olah kamu hidup selamanya. Seperti itu. Jadi ini merupakan keseimbangan dari hal duniawi dan akhirat. Apa sebabnya? Apa akibatnya? Nah, di sini Rasulullah SAW juga menjelaskan dari periode-periode kali ini.
bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini tujuannya tidak lain untuk meningkatkan derajat dari muslimin itu sendiri, meningkatkan status Islam itu sendiri. Islam tidak hanya ibadahnya aja kuat, tapi di sini harus ekonominya mantap. Kalau ditopang dengan ekonomi yang banyak, ditopang dengan ekonomi yang bagus, maka Islam akan menjunjung harkat dan martabat yang tinggi, dan seperti kebutuhan perang, kebutuhan makan, pangan dan semacamnya bisa ditopang dengan ekonomi yang baik. Maka selain membangun masjid, selain membangun persaudaraan, selain membangun hubungan yang baik dengan warga setempat, Rasulullah juga meningkatkan ekonomi Islam itu sendiri. Baik di suku Madinah, baik suku mendatangi Madinah seperti Muhajirin. Lalu bagaimana cara Nabi Muhammad SAW meningkatkan hal tersebut? Nah, di sini dijelaskan bahwa the creating the Madinah market. Jadi Rasulullah SAW membangun pasar di Madinah. Nah, menentukan kewajiban zakat, giving of least a stay at the Moscow. Jadi membangunkan masjid ini sebagai tempat fakir miskin apabila fakir miskin tidak punya rumah. Working with the Ansar and creating job, bekerja sama dengan kaum Ansar dalam membuka lapangan pekerjaan. Jadi Rasulullah tidak meminta pekerjaan, tapi membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah forfeit instruction on how the trade. Jadi Rasulullah SAW ini selain bekerja sama dengan masyarakat Ansar itu sendiri dalam membuka lapangan pekerjaan, dia juga melatih masyarakat Ansar dan masyarakat Muhajirin bagaimana cara berdagang yang baik, bagaimana cara bersosialisasi yang baik. Ini mengakibatkan ekonomi Islam pada masa itu di Madinah meningkat dengan pesat. Baik, selanjutnya setelah kita membahas strategi dakwah dari Nabi Muhammad SAW, kita lanjutkan kepada respon to Prophet Muhammad dakwah in Madinah. Jadi bagaimana responsibility, bahwa respon dari masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini kami ambil cukup dua saja kalau untuk kesimpulan dari respon masyarakat. Pasti ada yang menerima dan menolak. Namun dalam hal kategori menolak di sini adalah menolak secara diam-diam. Karena apa? Posisi Islam di saat di Madinah ini sudah sangat kuat. Jadi masyarakat Yahudi yang menolak pun hanya sebagai menolak hanya diam-diam, tidak berani, dan rata-rata mereka bermain secara halus dan dari belakang, seperti menjadi mata-mata bagi kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah, dan bekerja sama untuk mengeluarkan Rasulullah SAW dari Madinah. Baik, banyak yang setuju dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi ada juga beberapa yang tidak setuju dengan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, seperti beberapa kaum Yahudi, beberapa suku Bani Qainuqa dan semacamnya. Jadi mereka bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy sebagai mata-mata bagi kaum kafir Quraisy. Nah, hal ini pada masa itu bisa mengakibatkan berbagai peristiwa yang besar. Seperti yang pertama, ada perang Badar, Badar War. Jadi perang Badar ini muncul ketika kaum kafir Quraisy ini hendak menyerang Madinah. Ingin menyerang Madinah karena apa? Bagaimana konsekuensinya? Nabi Muhammad sudah berhasil meningkatkan Islam secara kuat di Madinah. Jadi sehingga kaum kafir Quraisy khawatir dengan hal itu. Nah, mereka langsung menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah pada saat itu. Namun pada saat itu Nabi Muhammad SAW dan rekan-rekannya juga dengan penuh jiwa jihadnya itu di jalan Allah, maka mereka juga melawan balik, dan ini juga yang disebut dengan perang Badar. Namun kala itu Nabi Muhammad dan teman-teman masih dalam kondisi yang mungkin kurang personilnya, namun walaupun kurang personilnya, dengan izin Allah SWT mereka berhasil memenangkan perang Badar. Dan karena apa? Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah karena perang Badar ini merupakan perang awal dari kebangkitan umat Islam. Kalau ingin umat Islam ini maju dan terus maju dan meningkat, maka perang ini menjadi penentuan bagi kaum muslimin itu sendiri. Bayangkan saja ratusan prajurit perang dari muslimin melawan ribuan prajurit perang dari kaum kafir Quraisy. Nah, teman-teman, di sini bahwa kita bisa kesimpulkan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia dan rahmat Allah itu datang di saat
apapun kesulitan kita selagi kita ingin membela yang namanya kebenaran. Selanjutnya adalah perang Uhud. Perang Uhud ini merupakan perang balasan yang merupakan perang balas dendam dari kaum kafir Quraisy karena kalah di perang Badar. Di perang ini kondisi umat muslim sebetulnya sudah menang, namun karena keserakahan tidak mengindahkan apa yang diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW, pasukan pemanah yang turun ke bawah lembah akhirnya dilumpuhkan oleh kaum kafir Quraisy yang mengetahui hal itu. Dan akhirnya kaum muslimin pada masa itu mengalami kekalahan. Dan pada perang ini juga meninggallah paman Rasulullah yang merupakan temeng Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, ini meninggal pada saat itu. Rasulullah sangat sedih akan hal itu dan sangat berduka karena kekalahan dari perang Uhud ini. Selanjutnya adalah perang Khandaq. Perang Khandaq ini perang yang disebut juga dengan perang Ahzab. Karena apa perang Ahzab? Karena seluruh kaum kafir bergabung, baik itu Yahudi, Quraisy dan berbagai suku kafir lainnya, ini bergabung untuk mengalahkan Rasulullah dan menyerang Madinah. Namun pada perang ini Muslim kembali menang. Kenapa? Sesuai dengan namanya Khandaq, sesuai dengan saran dari Salman Al-Farisi, mereka menggali parit untuk mengelilingi Madinah, dan hal ini mengakibatkan kaum kafir Quraisy, kaum kafir tidak mampu menyerang Madinah. Kenapa? Di saat mereka memasuki parit, mereka pasti akan dilempari, dipanahi dan semacamnya oleh kaum muslimin, dan ini mengakibatkan kaum kafir Quraisy kembali ke daerahnya masing-masing dan tidak jadi untuk menyerang Madinah. Karena apa? Mereka tahu bahwa kondisi ini mereka pasti akan kalah dari muslimin Madinah. Selanjutnya, setelah 3 perang besar tersebut, ini merupakan perang-perang besar yang mungkin peristiwa-peristiwa besar diingat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada perang-perang kecil itu juga ada, perang antar bani pada suku juga ada, perang Bani Qainuqa, perang Bani Nadir juga ada terjadi pada saat itu. Namun kita tidak expose, kita tidak clearkan karena apa? Di sini yang dijelaskan adalah peristiwa-peristiwa besar yang diakibatkan oleh permusuhan antara Yahudi, kafir Quraisy dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya setelah 3 perang besar ini, Rasulullah posisi umat muslim semakin tinggi dan semakin kuat. Sehingga ini menimbulkan kekhawatiran yang sangat luar biasa bagi kaum kafir Quraisy. Dan ketika hendak ingin menunaikan haji setelah 6 tahun mereka di Madinah dan tidak haji, Rasulullah SAW membawa sekitar 1000 jamaah untuk haji ketika itu. Namun di pertengah perjalanan mereka dicegah oleh kaum kafir Quraisy, utusan dari kaum kafir Quraisy, dan ingin menawarkan suatu perjanjian dan suatu perjanjian yang inilah namanya dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak bisa haji tahun ini. Nah, harus haji tahun depan. Makanya ada istilah selanjutnya nanti ada namanya haji qadha. Haji yang dikodok. Jadi karena tahun ini tidak bisa mengerjakan haji, maka dikodok dari tahun depan. Ini merupakan hasil dari Hudaybiyah Treaty atau perjanjian Hudaybiyah itu sendiri. Lalu mereka melakukan gencatan senjata selama 10 tahun, namun hal ini dilanggar oleh kaum kafir Quraisy sendiri karena mereka membunuh salah satu suku yang hendak ingin bergabung dengan muslimin. Mereka bantai semua sukunya dan ini menjadikan awal dari kemarahan Rasulullah SAW. Namun dalam hal ini juga setelah mereka membantai suku tersebut, Rasulullah masih ingin menawarkan perjanjian kedamaian namun dengan cara bersyarat. Cara bersyarat mereka ganti rugi dan semacamnya, namun ditolak juga oleh kaum kafir Quraisy, dan ini juga menyebabkan Rasulullah SAW membawa semua prajurit perangnya ini untuk menyerang untuk menyerang Mekah. Dalam hal ini membuat Mekah gempar pada saat itu. Mereka ditimpa rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang berani keluar dari rumahnya, hanya sekedar mengintip, melihat pasukan perang yang menyerbu dari 4 arah kota Mekah. Dan pada saat itulah yang disebut dengan peristiwa Fatu Mekah. Nah, Fatu Mekah yaitu menaklukkan kota Mekah. Dan setelah itu Rasulullah SAW langsung pertama kalinya itu ke Ka'bah
dan memberitahukan kepada semuanya bahwa yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan kesempatan untuk bahagia sama-sama saja, dan Rasulullah hanya meminta mereka tidak mengganggu Islam dan mereka meminta Ka'bah di atas komando Islam, bahwa Ka'bah di bawah tangannya Islam dan berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu diusir semuanya, dihancurkan, tidak ada lagi. Dan pada mulai saat itu berbondong-bondonglah masyarakat Mekah membantu dan bergabung dengan Islam, masuk kepada Islam karena saking besarnya nama Islam itu sendiri. Baik itu penjelasan terkait dengan Fatu Mekah dan beberapa peristiwa-peristiwa besar lainnya terkait dengan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah hijrah. Lalu yang terakhir adalah Haji Wada. Haji Wada adalah beberapa dekade setelah Fatu Mekah terjadi, bahwa Haji Wada merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengumumkan kepada semuanya bahwa dia akan memimpin prosesi haji pada saat kali ini. Dia membantu semua teman-temannya, dia memimpin teman-temannya semua, dan sekitar berapa ribu jamaah yang mengikuti beliau haji. Pada saat itu turunlah surah terakhir Al-Maidah ayat 3, telah kusempurnakan agamamu untukmu, telah kujadikan dia panutan bagimu, sehingga pada saat itu teman-teman semua, rekan-rekan, sahabat-sahabat dari Nabi Muhammad SAW menangis karena mereka sudah tahu bahwa Nabi Muhammad akan segera meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Namun dari hal ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW baik di Mekah, Madinah itu tidaklah mudah. Beliau menjadikan dirinya sebagai panutan bagi kita semua, bahwa setiap perjuangan itu pasti akan ada hasilnya. Dan Nabi Muhammad tidak langsung sukses, tidak langsung hebat, tidak langsung membuat Islam itu tinggi. Namun Nabi Muhammad juga jatuh. Nabi Muhammad fall. Nabi Muhammad stand up. Nabi Muhammad jatuh, Nabi Muhammad bangkit. Itu yang kita bisa tarik kesimpulan dari materi kali ini, bahwa berjuanglah, semuanya tidak mudah. Karena ini juga merupakan hal-hal yang wajib kita lakukan pada era saat ini. Dan sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan, bisa kami tarik kesimpulan lagi bahwa strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah yaitu membangun masjid, membangun umat, membangun persaudaraan, dan juga membangun ekonomi. Selanjutnya, respon dari masyarakat Madinah sangat menyambut baik karena namanya Islam sudah tinggi. Apabila kita sudah tinggi, maka orang-orang yang tidak setuju dengan kita hanya bisa diam-diam dan bersembunyi saja. Dari hal ini juga Nabi Muhammad hijrah saja tidaklah mudah. Banyak perjuangan dan juga banyak tantangan. Mohon maaf apabila kami mempunyai banyak kesalahan dalam penjelasan materi kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan di kolom komentar dan di presentasi kita berikutnya. Terima kasih. Saya Ridho Ramadan dan Nevita Aidisyara mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.